Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah datang di layanan konseling kelompok pada hari ini. Mungkin sebelum kita memulai layanan, ada baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini itu berjalan dengan lancar. Mungkin dari teman-teman ada yang berkenan untuk memimpin doa terlebih dahulu? Ada yang bersedia? Sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok konseling kelompok hari ini, kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa salat. Terima kasih ya Mbak sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, mungkin ada baiknya kita berkenalan dulu ya sebelum kita mulai. Nah, nanti cara berkenalannya yang pertama itu adalah nama, lalu asal daerah, terus yang terakhir itu adalah culture shock saat kalian datang ke sekarang atau perantauan sekarang ini. Mungkin dimulai dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan semuanya, nama saya Nina Nur Fauzia. Kalian bisa manggil saya Kak atau Mbak, tidak perlu manggil Ibu. Dan saya asalnya dari Bekasi. Culture shock saat datang ke Semarang itu adalah melihat soto itu warnanya bening. Karena kalau di Bekasi itu rata-rata kan kayak soto mie bubur, soto Betawi, ada coto, ada soto Lamongan, dan itu rata-rata berwarna semua. Dan pas datang ke sini tuh soto Semarang ya, soto Semarang tuh bening banget ya, wah bakso gitu. Jadi kayak ini kuah bakso atau kuah soto kayak gitu. Itu culture shock saya yang pertama. Mungkin mau dimulai dari kanan atau kiri terlebih dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama aku Widya Punyastuti. Aku asalnya dari Blora, Jawa Tengah. Culture shock aku di sini itu kirain Monas di kota, ternyata di atas. Kayak di pedesaan gitu ya, Mbak? Iya. Jadi kayak semuanya dikirain karena kampus dikiranya ada di tengah kota, ternyata ya seperti itu ya. Ya. Oke, mungkin bisa selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Isuna Fiza. Saya dari Boyolali. Culture shock saya di sini tuh pertama kali saya datang itu jam 3 pagi. Aku dengar suara ketawa, ternyata itu di Burjo masih ramai, banyak orang yang nongkrong gitu. Oh, jadi kayak kalau di apa tadi Boyolali itu jam segitu tuh masih sepi. Ya, sepi. Kalau di sini tuh kayak masih ramai gitu. Oh, tapi kosnya di dekat Burjo Iya, kan? di mana aku Burjo. Jadi kayak masih ada kehidupan jam 3 pagi gitu ya. Ini yang lain? Kenalkan, nama saya Najan Putri Tias. Asal dari saya dari Tegal, Jawa Tengah. Culture shock saya itu makanan sih Kak. Karena di sini tuh makanannya dominan manis, nggak ada rasa lain. Walaupun di Jawa Tengah sana tuh nggak manis juga. Enggak, saya Tegal jadi gurih. Oh, boleh kamu kali lagi. Terus lanjutin. Perkenalkan, aku Milani, aku dari Jakarta. Kalau culture shock sih mungkin murah ya, karena Jakarta itu kan mahal-mahal kan semuanya. Jadi kalau kita di sini tuh murah-murah. Oke, mungkin kita lanjutin. Perkenalkan saya Jovi, saya dari Purwokerto. Culture shocknya itu karena mungkin sama kayak Tias, makanan Purwokerto kan kayak manis, gurih asin gitu kan. Terus pas makan di situ kayak manis-manis jadi kayak agak berbeda gitu rasanya. Jadi sama ya kurang lebih ya. Selanjutnya saya Nurhayati Zainadi, bisa dengar Indah. Saya dari Jakarta. Culture shocknya itu karena di sini transportasinya nggak sampai mana. Oh, oke, sampai malam, biasanya sampai maghrib doang ya berarti ya. Oke. Dan tadi kan udah ngomong ya culture shock kalian tuh masing-masing apa. Nah, kira-kira nih kalian tuh buat beradaptasi sama culture shock itu tuh berapa lama? Soalnya kayak tadi kan saya kan soto yang biasanya saya makan tuh kan berwarna gitu ya, yang pekat-pekat gitu ya. Dan saya itu perlu waktu sampai semester 2 sampai kayak oh ya udahlah sotonya biarin aja kayak kuah bakso gitu. Itu butuh waktu hampir 1 tahun buat beradaptasi. Kira-kira kalian sampai berapa lama untuk beradaptasi sama culture shock yang kalian rasakan itu? Mungkin bebas siapa mau jawab. Mungkin kalau aku cuma sebulan aja. Sebulan aja gitu. Mungkin baik. 1 semester sih kan, tapi tetap masih aja kayak aneh gitu. Oh. Soalnya masih manis aneh. Walaupun memang berusaha beradaptasi selama 1 semester, tapi tetap aja ngerasa kayak aneh, kayak gimana gitu ya.
Mungkin yang lain? Apa sampai sekarang? Enggak lama sih Kak, karena kayak mungkin seminggu doang kali ya. Karena udah apa ya, udah tahu, udah paham karena pada yang nongol itu mungkin nugas juga gitu. Tapi itu hampir tiap hari kah dari yang berapa gitu? Enggak hampir setiap hari sih Kak, cuman kadang doang gitu. Oh, tapi ya berusaha untuk beradaptasi ya dan terganggu ya. Mungkin yang lain, gambar yang lain? Saya ini cuma ya sebenarnya. Kalau aku ya apa sebentar doang, soalnya kan ada layanan anjing sama transport. Oke, mungkin tadi kan di sini udah kita kenalan bareng-bareng ya, sudah bicara tentang culture shock, apa sih yang dirasain, terus berapa lama kalian beradaptasi. Nah, mungkin dari sini mungkin kita bisa masuk ke tahap selanjutnya ya. Kan di sini ada yang namanya layanan konseling kelompok. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah mengikuti layanan konseling, misalnya konseling individu, konseling kelompok, atau mungkin yang lain? Belum pernah? Oke, mungkin ada yang tahu nggak apa sih konseling kelompok? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ada yang sudah pernah kayak misalnya baca-baca gitu di pamflet atau mungkin sebelum datang ke sini tuh udah baca-baca duluan, itu ada yang udah tahu? Kalau ada yang boleh nggak apa-apa, boleh menjawab, bantu menjawab. Mungkin Mbak Made ya. Oke, mungkin saya jelaskan dulu. Jadi konseling kelompok di sini adalah layanan yang diberikan kepada satu kelompok yang bertujuan untuk menyelesaikan sesuatu secara dengan dinamika kelompok yang ada. Nah, di sini itu ada dua peran. Yang pertama itu peran yang pertama yaitu adalah pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri. Lalu adalah anggota kelompok, yaitu teman-teman. Di sini kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada. Dan itu misalnya ada satu atau mungkin beberapa dari kalian itu yang memiliki permasalahannya sama, dan itu akan diselesaikan dengan dinamika kelompok yang ada, dengan diskusi, mungkin ada pengajuan pertanyaan ataupun hal lainnya. Nah, kemarin kan saya sudah berikan kertas berisi info konsen. Di situ tuh ada beberapa hal yang perlu dibaca oleh teman-teman. Itu ada beberapa asas-asas. Mungkin tadi kemarin ada yang sudah membacanya, apa yang termuat di dalam situ? Belum ada? Oke, mungkin saya jelaskan kembali ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan mengenai info konsen yang kalian tanyakan kemarin, bisa ditanyakan kepada saya. Yang pertama itu termuat yaitu asas kerahasiaan, yaitu apapun yang teman-teman katakan di sini, apapun pendapat yang teman-teman katakan di sini, apapun yang dirasakan itu akan dirahasiakan dan hanya dibahas di sini saja dan tidak akan disebarluaskan di luar. Kemudian itu ada asas keterbukaan. Karena ada asas kerahasiaan, jadi teman-teman tuh bebas untuk mengatakan apapun yang ada di dalam pikiran teman-teman. Lalu yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Karena sudah ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan, jadi kesukarelaan itu ada dalam diri teman-teman sendiri. Teman-teman datang ke sini tanpa ada unsur paksaan apapun, dan teman-teman berbicara tanpa ada unsur paksaan dari saya ataupun yang lainnya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Belum ada? Sudah cukup teman-teman? Oke, baik. Mungkin kalau misalnya kita tuh nggak bikin aturan terlebih dahulu, takutnya nanti kacau ya kita diskusi ya. Mungkin dari saya akan memberikan beberapa aturan. Yang pertama, sebelum teman-teman berbicara, ada baiknya mengangkat tangan terlebih dahulu seperti ini di atas kepala ya. Kalau sini tidak apa-apa. Yang penting terlihat oleh saya. Jadi nanti kalau misalnya ada dua teman yang mengangkat tangan, nanti saya akan mempersilahkan salah satunya terlebih dahulu supaya nanti teman-teman tidak minta berbicaranya. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum ada? Sudah cukup? Oke, nih dari tadi kan kita duduknya kayak cuma nyender doang ya. Nah di sini teman-teman udah nyaman belum? Atau AC-nya terlalu dingin? Atau mungkin ada yang mau pindah tempat duduk? Mungkin di sini nggak nyaman jadi mau pindah ke situ. Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita cuma ngobrol-ngobrol doang, terus kayak ini jam berapa ya aku nggak tahu, terus bingung tiba-tiba udah 2 jam. Nah, ada baiknya kan kita nentuin batasan terlebih dahulu nih teman-teman. Kira-kira dari kalian ingin membahas di layanan konseling kelompok ini selama berapa lama? Boleh angkat tangan kalau mau mengajukan saran berapa menit? Silakan. 45
40 menitan. Yang lain ada tambahan lagi? Tidak ada? Setuju 40 menit? Iya. Oke, baik. Jadi layanan konseling kelompok kita pada hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit. Jika nanti kurang tapi kita sudah selesai, nanti teman-teman bisa untuk menyarankan kegiatan tambahan. Namun nanti jika misalnya waktu yang sudah disepakati melebihi batas, nanti kita bisa menjadwalkan ulang layanan konseling kelompok kita selanjutnya. Seperti itu. Oke, sudah paham teman-teman? Oke, mungkin kita bisa memulai layanan konseling kita pada hari ini. Nah, mungkin sebelumnya saya meminta izin kepada teman-teman untuk menyiapkan catatan. Di sini nanti akan saya rangkum beberapa hal, mungkin masalah dari teman-teman, karena mohon maaf saya memiliki sedikit kesulitan mengingat ya. Jadi nanti setelah saya menulis ini, saya akan mengarsipkannya, tidak akan memberikan kepada yang lain. Apakah teman-teman bersedia? Jika tidak bersedia, saya tidak akan menulis apapun. Bersedia. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Mungkin kita bisa mulai ya. Mungkin dari kanan atau kiri untuk mengatakan apa sih yang sebenarnya dirasakan atau masalah yang sebenarnya sedang dialaminya selama ini. Mungkin mau dari kanan atau kiri yang bersedia? Semuanya nanti mengatakan ya. Oke, dari mana? Dari kiri, boleh silakan. Ya, jadi ini kan saya belum merantau kan sekarang. Jadi kan biasa dari orang tua tuh tidak dikirimin di awal-awal tuh kan per setiap 1 bulan. 1 bulan itu ternyata di akhir minggu itu malah kurang, nggak minta nambah. Nah, akhirnya saya menghidupkan untuk diberikan selama di jadwal per minggu, tinggal sama. Namun ternyata cukup sama ternyata barang-barang yang biasanya saya beli kayak skincare atau makanan instan yang apa itu ternyata malah nggak kebeli ya. Jadi malah kayak udah habis aja gitu. Jadi saya berpikir tuh karena nominal sama tapi kok barang-barang yang dibeli malah nggak ada ya. Terima kasih sudah menceritakan masalahnya ya Mbak. Mungkin sedikit. Ini kalau saya kurang lebih sama kayak Indah. Jadi awal tuh emang ditransfer 1 juta sama ibu. Terus karena mungkin dari keluarga banyak proyek, jadi membutuhkan pengeluaran banyak untuk transportasi. Jadi pas aku coba tuh saya minta lebih untuk ditransfer gitu kan. Setelah itu akhirnya dari kakak saya yang mengusulkan untuk ditransfer per 2 minggu dengan nominal yang dibagi 2 gitu. Untuk bulan pertama mungkin masih terjadi, tapi untuk seterusnya malah lebih banyak transfer daripada yang transfer sebulan transfer sekali gitu. Jadi kayak kok malah lebih banyak kemarin. Terima kasih ya Mbak atas ceritanya ya. Mungkin selanjutnya Mungkin kalau saya sebenarnya sama penanya SMA, cuma awal ditransfer tuh pemikirannya kelihatan gitu. Tapi kayak akhir-akhir ini awalnya bisa ngatur paham, cuma akhir-akhir ini tuh kayak apa udah habis banget padahal nggak beli apa-apa. Terus kayak ini yang kayak kenapa boros banget sih? terima kasih ya Mbak sudah cerita. Kalau saya kan 3 bulan itu sama seperti yang tadi Kak, karena di transfer itu per bulan. Terus pas awal bulan transfer itu saya langsung kayak membeli kebutuhan kos itu seperti kuota atau sabun. Tapi karena nggak tahu mungkin ada pengeluaran tidak terduga gitu, jadi kalau di akhir bulan selalu kurang dan pindah tambahan. Terima kasih ya Mbak sudah menceritakan ya. Kalau saya ya sama seperti yang lain yang itu kayak di transfer itu sebulan sekali gitu. Nah tapi nanti di film tuh kayak kadang tuh udah kayak tipis banget gitu akhirnya minta transfer lagi gitu. Terus apa ya beberapa minggu itu kayak di transfernya itu kayak setengah tuh per 2 minggu sekali. Ya itu masih kayak di akhir minggu gitu kayak agak tipis lagi ya jurusan ini sih Hemat gitu. Terima kasih ya Mbak sudah menceritakan. Misalnya Kalau saya kan kayak local living gitu, jadi kayak anjem itu kayak ngeluarin pelit gitu, terus akhirnya pakai BRT terus ya itu buat transportnya, terus
Terus kan minuman hemat beli RO air yang galon itu, jadi ya pokoknya hemat, jadi cuma 19 liter itu cuma bisa berbulan-bulan minum air. Terus nggak minum es teh, nggak mau pokoknya gitu, akhirnya ya hemat gitu kan, frugal. Tapi kalau ke Super Indo itu sudah langsung gesek kartu Gitu ya? habis banyak gitu. Oke, baik. Nah, jadi mungkin dari teman-teman nggak sadar ya kalau misalnya sebenarnya masalah kalian itu hampir sama, karena kalian tuh mendapatkan masalah manajemen keuangan. Bukan berarti kayak masalah keuangan, bukan, tapi manajemen keuangan, di mana kalian itu kesulitan mengatur apa sih yang perlu dikeluarkan, apa sih yang sebenarnya menjadi prioritas saya untuk didahulukan daripada yang lain, seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya saat ini kita membahas semua bersama-sama, karena kalian tuh sebenarnya tuh memiliki masalah yang sama ya, kurang lebih. Dan nanti memang ada beberapa fokus yang berbeda, seperti misalnya udah ada pengeluaran yang seminggu tapi kok sudah habis, dan barang-barang yang lain itu tidak terbeli seperti itu, dan yang lain-lainnya juga seperti itu. Mungkin dari teman-teman sebelum kita mulai, saya akan memberikan angka ya, dari 1 sampai 10. Yang angka 1 semakin kecil angkanya, semakin rendah rasa khawatir atau mungkin rasa kesedihan atau ketekanannya. Tapi kalau angka 10 semakin besar, itu kayak masalah ini tuh sangat-sangat berdampak pada diri saya. Seperti itu. Mungkin apakah bisa dipahami atau mungkin saya bisa ulang terlebih dahulu? Bisa dipahami. Oke, bisa dipahami. Mungkin mau dari siapa yang ingin menjawab dari angka 1 sampai 10 ya, teman-teman? Dari kiri, berarti sekarang dari kanan ya? Seperti itu. Oke. Mungkin dari Mbak? Netral sih. 5 ya berarti. Jadi kayak kadang seperti mungkin bisa diungkapkan kenapa memilih angka 5. Ya soalnya kayak kadang Google kadang langsung Oke, baik. Terima kasih ya Mbak sudah menjawab. Mungkin selanjutnya, Saya mungkin 7 sih Kak. kenapa bisa memilih angka 7? Ada suka khawatir kayak merasa nggak enak gitu kalau misalnya yang itu masih kayak kurang atau udah di atas. Terima kasih ya Mbak sudah mendoakannya. Mungkin selanjutnya Saya 7 juga. ada di angka berapa? 7. Kenapa memilih angka 7? berarti sama kayak gitu, soalnya nggak enak dulu minta tanya. Oke. Mungkin selanjutnya Ini kalau saya buat akhir-akhir ini yang tadi ada yang saya ceritakan itu mungkin sekitar 7 7 gitu ya. Kalau sebelumnya tuh bisa ngatur, cuma akhir-akhir ini kayak nggak bisa ngatur kepala. Terima kasih ya Mbak sudah cerita. Mungkin selanjutnya Enggak, aku 9 sekarang. 9. Tinggi ya Mbak? Iya. Soalnya ibu kan juga untuk anak-anak juga banyak orang buat kesehatan gitu. Kayak saya juga minta untuk formulirnya juga kayak nggak enak gitu, jadi kadang malah kalau misalnya nggak bilang malah diomelin gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak. Selanjutnya Menurut saya sih di 5 sih. dari 5. Ini kenapa Mbak mau itu mengangkat 5? Karena sebenarnya bukan kalau mengganggu, cuman karena kayak barang-barang yang dari beli aja sih tadi kayak cuma beli makanan karena uang cukup malah pas ya, jadi nggak yang Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman atas jawaban yang ada. Nah, dari sini mungkin ada nggak sih yang saling ingin mengajukan pertanyaan nih? Mungkin dari tadi Mbak Jovi kan mengatakan cukup tinggi, yaitu 9. Mungkin ada teman-teman ada yang ingin bertanya kayak kenapa sih bisa memilih 9 gitu? Apakah keadaannya hanya di saat-saat ini saja atau gimana? Ada yang mau mengajukan pertanyaan kepadanya? Mungkin saya bisa menanyakan pertanyaan pemantik ya, nanti teman-teman bisa menanyakan selanjutnya. Mungkin untuk Mbak Jovi sendiri nih, tadi kan mengatakan kalau ini 9 karena ini akhir tahun, dan juga di rumah Mbak Jovi sendiri itu sedang memiliki banyak pengeluaran. Apakah itu berarti angka 9 ini hanya berlaku pada akhir tahun saja dan tidak pada setelah akhir tahun seperti itu? Mungkin karena pada akhir tahun saja sih, jadi dari bulan September sampai Desember. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai keadaan Mbak Jovi sendiri? Belum ada? Belum ada.
tadi ada 3 orang yang mengajukan angka 7 sendiri. Nah itu mungkin dari teman-teman itu kan nggak bisa dikatakan cukup tinggi, namun tidak tinggi. Nah itu mungkin dari teman-teman tadi yang mengatakan angka 7 itu apakah kondisi kalian hanya di saat seperti ini saja atau memang sudah lama dirasakan? Ini bisa angkat tangan terlebih dahulu menjawab. Silakan. Saya tuh merasa ini tuh kayak di akhir-akhir semester gitu. Jadi kayak kan pasti mendekati pas itu kan kayak banyak project terus pergi ke luar gitu kan. Jadi itu kayak membutuhkan biaya yang lebih gitu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Lanjut, Dua. Kalau saya itu nanti sama kayak Vivi, namanya semester kan kelompok, jadi kayak belum sekolah sih. Baik, terima kasih ya Mbak atas jawabannya. Kalau saya tuh seperti yang tadi saya katakan itu mungkin akhir-akhir ini aja karena kayak uangnya tuh kayak hilang gitu ya, tapi fisik barang itu tuh nggak ada, uangnya nggak tahu. Baik, terima kasih ya Mbak atas jawabannya. Yang sisa yang terakhir yaitu yang tadi mengutarakan angka 5 ya. Mungkin dari kedua Mbak ini saya ingin tahu apakah kondisi kalian kan berada di tengah-tengah, yaitu di angka 1-10. Nah itu apakah kondisi kalian berdua itu akan naik atau turun seiring berjalannya waktu, atau memang kalian merasa ya udah di angka 5 aja seterusnya seperti itu? Mungkin Cita Adrian mau jawab? Nah itu kayaknya seterusnya sih, soalnya kan itu apa merasa harus berhemat terus tiba-tiba impulsif. Oke, terima kasih ya Mbak atas jawabannya. Kalau dari saya masih belum tahu karena itu akan naik atau makin turun, karena memang niat awal saya tuh di pas semester itu mencoba yang hal baru agar sama manajemen uang saya tuh semakin baik. Oke, baik. Mungkin dari terima kasih kepada teman-teman sudah menjawab. Nanti ini ada saya akan mengajukan satu pertanyaan nih, di mana kalian sebenarnya bisa nggak sih keluar dari kondisi yang saat ini sekarang sedang terjadi? Misalnya tadi teman-teman kesulitan untuk memanajemen keuangan, dan ada nggak sih kondisi di mana kalian tuh mudah gitu untuk melakukan manajemen keuangan? Seperti saya memiliki pengecualian di mana saya itu bisa memanajemen keuangan saya jika ibu saya itu meminta apa itu namanya daftar pengeluaran bulanan. Itu ibu saya selalu meminta, jadi mau nggak mau saya harus memberikannya supaya saya bisa mendapatkan uang saku bulan depan seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada memiliki kondisi seperti itu yang ingin menjawab, boleh angkat tangan ya. Kalau dari saya itu akhir-akhir ini kan karena ada satu barang yang saya beli kan, jadi dan satu barang dua barang yang saya beli, jadi akhir ini saya benar-benar kayak barang-barang yang nggak perlu atau jajan-jajan yang nggak perlu saya alokasikan uangnya di awal ke tabungan terkunci, jadi itu lebih safe dan aman. Itu bagus sekali ya Mbak atas usaha yang sudah pernah Mbak lakukan seperti itu. Mungkin yang lain ada yang ingin jawab? Kondisi di mana kalian itu sebenarnya nggak ada di dalam permasalahan yang sekarang kalian hadapi, gitu. Ada teman-teman? Kalian tuh mudah untuk menabung untuk barang sesuatu, jadi kalian bisa memanajemen keuangan dengan baik, menahan diri seperti itu. Mungkin saya karena kan sebelum kondisi yang sekarang ini itu kan pernah ada di saat saya tuh bisa buat kayak memanajemen keuangan saya. Mungkin sekarang tuh bisa balik lagi ke saat-saat itu gitu. Kayak kalau misalnya barang-barang yang nggak butuh itu nggak usah dibeli, terus kalau misalnya kayak jajanan yang nggak pengen banget itu nggak usah ngikutin kata hati otak gitu, mungkin itu sih. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak atas itu apa yang sudah dilakukan dahulu yang sudah dilakukan. Mungkin dari
teman-teman yang mungkin ada yang nggak ingat apa sih yang udah pernah dilakukan. Nah itu saya akan membantu dengan satu pertanyaan ini. Apabila besok pagi teman-teman tuh merasa memiliki kemampuan manajemen yang baik gitu, jadi teman-teman tuh dapat dapat menyusun prioritas apa saja yang akan diberikan uang lebih awal, terus apapun yang teman-teman inginkan gitu. Sebenarnya apa yang pertama kali kalian sadari saat hal itu berubah? Mungkin kalau misalnya belum mengerti apa yang saya katakan, saya bisa ulang. Teman-teman apakah sudah paham? Jadi kalian keluar dari layanan konseling kelompok pada hari ini nih. Nah setelah itu kalian tuh memiliki bekal untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Nah sebenarnya apa yang menjadi awal gitu perubahan kalian? Misalnya kalian tuh sudah bisa membeli barang yang kalian inginkan. Tadi timbaknya ya gitu, barang wujudnya ada seperti itu. Mungkin ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Jadi saya itu misalnya kalau saya udah beli terus kayak kan awalnya saya tuh pengen jadi uang tuh karena pengen di barang itu kan. Cuman setelah barangnya beli mungkin saya punya target baru agar keinginan saya untuk menjadi uang tuh lebih terarah lagi gitu. Nanti biar agar akhirnya tuh terbiasa dan uangnya ya aman dan terencana terus. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin yang lain? Saya mungkin buat list prioritas gitu sih, jadi kayak diurutin yang paling atas itu diurutin dan yang harus diprioritaskan kayak mungkin kayak masakan gitu kan, pokok gitu. Oke, terima kasih ya Mbak. Mungkin yang lain? Mungkin kalau dari aku itu kayak lebih berdiri di kosan di sekitar sampai kalau selesai sekali keluar itu. Ini jeda dulu sih katakunnya, gak bisa. Akhirnya saya gosok karena sekalinya saya keluar tuh bisa sampai 100.000 lebih buat jajan aja gitu. Mungkin kalau aku sih kayak lebih berdiam diri di kos aja. Terima kasih untuk jawabannya ya teman-teman. Mungkin ada yang lain yang ingin menjawab? Mungkin harus saya ulangi kembali pertanyaannya. Mungkin kalau saya kurang lebih sama HSP membuat daftar list gitu untuk apa saja sih bulan itu beli apa aja gitu. Jadi intinya yang penting-penting dulu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak atas jawabannya. Mungkin yang lain? Ada yang mau begitu utarakan jawabannya? Saya kan belanja online terus nggak buka aplikasinya, cuma check in yang login itu doang. Tak kurang ya. Terima kasih ya Mbak atas jawabannya. Dan tadi kan teman-teman nih kalau mungkin ada nggak sadar kalau misalnya itu adalah apa yang sebenarnya harus dilakukan teman-teman untuk menyelesaikan masalah teman-teman. Tadi ada yang membuat daftar prioritas atau mungkin daftar pengeluaran yang lain, atau mungkin dari yang teman-teman ya ingin lakukan gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Nah jika misalnya teman-teman sudah melaksanakan solusi tersebut, namun solusi tersebut itu justru tidak menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi teman-teman. Sebenarnya apa yang menjadi plan B kalian untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin ada yang mau menjawab teman-teman? Mungkin dari plan B saya itu kemarin itu saya tuh berminat untuk mengubah lagi kayak digantikan kemarin di awal per bulan, sekarang per minggu, mungkin nanti bisa per 2 minggu atau per 15 hari kayak gitu kan, atau per hari. Kan per hari kayaknya agak sulit. Itu dirubah untuk per 2 minggu agar sebenarnya kan uang yang tampak kalau per minggu tuh uang yang tampak tuh kayak sedikit kan. Jadi nggak inklusif buat beli barang tapi malah dimakan terus-terusan. Cuman kalau di per bulan itu kan inklusif beli barang karena uangnya kelihatan banyak, cuman akhirnya malah makan yang nggak terkontrol gitu. Akhirnya mungkin di semester depan saya buat plan untuk per 2 minggu dan memiliki tetap punya target gitu sih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Mungkin dari yang lain nih, ini mungkin akan menjadi tahapan terakhir kita sebelum kita menutup tayangan kita. Oke,
Mungkin dari teman-teman nih bisa mengutarakan apa sih yang tadi sudah diiniin selanjutnya untuk menjadi plan B jika rencana awal kalian itu terhalang gitu untuk dilakukan. Mungkin dari teman-teman? Mungkin mungkin kalau tadi kan mungkin plan B saya itu kayak kalau misalnya nominal yang dikirim itu besar kan kayak sama yang banyak tadi kan inklusif beli apa aja dibeli, mungkin nominalnya itu kayak diturunin gitu kan, itu jadi bisa itu memaksa saya buat kayak segini beli yang dibutuhin aja gitu, nggak usah beli yang aneh-aneh. Jadi kan kayak itu maksain saya buat ngatur keuangan segitu supaya semuanya terpenuhi. Oke, terima kasih Mbak untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain nih ada yang mau mengutarakan terlebih dahulu? Oke, silakan. Maksudnya mungkin kayak misalnya seperti memiliki keuangan seperti untuk makanan, untuk kebutuhan atau transfer itu. Oke, terima kasih ya Mbak untuk jawabannya. Mungkin dari yang lain? Saya mungkin kalau plan B saya itu mungkin tetap buat prioritas membeli, tapi nanti kayak kan masih pasti ada uang yang sisa gitu, jadi kayak dibatasin per hari ini berapa gitu. Terima kasih ya Mbak untuk jawabannya. Mungkin yang terakhir ya. Saya kan biasanya belinya makan langsung jadi nasi ayam Bali gitu. Nah ini beli bahan-bahannya buat diolah di kos aja. Siapa untuk jawabannya? Mungkin kurang lebih sama kayak Mbak Iswi, kayak bikin data list, terus beli kebutuhan yang memang butuh aja, jangan yang kayak yang cuma kayak pengen aja gitu. Terima kasih ya Mbak atas jawabannya nih. Kita sudah sampai di penghujung layanan konseling kita pada hari ini ya teman-teman. Dan mungkin saya izin menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan sejak tadi. Jadi di sini teman-teman memiliki permasalahan mengenai manajemen keuangan, di mana ada yang beberapa teman itu merasa pengeluarannya itu saat diberikan di awal sangat banyak, tapi beberapa hari kemudian tiba-tiba pengeluarannya sangat sedikit. Bahkan ada yang sebenarnya tuh punya uang tapi tiba-tiba saat pengeluarannya banyak tidak ada wujud barangnya sama sekali, seperti itu. Lalu di sini teman-teman sudah melihat potensi apa yang sebenarnya kalian miliki, lalu menyusun solusi hingga menyusun plan B apabila rencana yang pertama itu tidak berhasil dilakukan, seperti itu. Dan dari di sini mungkin kita sudah melakukan layanan konseling selama 40 menit ya, sesuai kesepakatan teman-teman tadi. Mungkin kita bisa akhiri dengan pemberian kesan dan pesan. Seperti setelah saya mengikuti layanan ini, saya menjadi memiliki beberapa pengetahuan mengenai manajemen keuangan. Mungkin dari teman-teman. Udah belum sih? Enggak, matiin. Mungkin dari teman-teman bisa mengutarakan kesan dan pesan dari masing-masing ya. Dari ini harus semuanya menjawab. Oh ya, mungkin kalau mungkin lebih cepat, kesan, pesan, dan feedback untuk saya sendiri. Seperti misalnya kalau feedback itu saya berbicara terlalu cepat sejak tadi, atau mungkin saya terlalu fokus kepada 1-2 orang saja dan teman-teman merasa tidak diperhatikan, itu bisa diutarakan untuk menjadi feedback saya. Mungkin bisa dimulai dari siapa? Boleh mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan aku tadi saya lebih mengerti untuk manajemen keuangan kayak biar, jadi kalau misalnya kayak apa ya, kayak itu saya tuh di sini jadi lebih dimengerti supaya tidak boros dengan uang, terus kita juga kayak gimana cara mengatur uang dengan benar, terus untuk feedback ke caranya mungkin kalau untuk saya Oke, baik. Terima kasih untuk feedback dan juga pesan-pesan yang sudah disampaikan. Mungkin dari yang lain? Kalau menurut saya pesannya itu
Di konseling ini saya mendapat masukan baru kayak membuat list atau dari kayak melakukan video listing agar uang itu terkata itu kan sebagai masukan untuk saya yang belum pernah mencoba Google Listing atau video listing. Terus juga feedbacknya dari saya itu mungkin suaranya lebih terasa menarik. Terima kasih ya untuk feedback dan juga pesan-pesannya. Mungkin dari teman-teman yang lain nih. Mungkin pesan-pesannya jadi kayak saya lebih termotivasi untuk manajemen keuangan apalagi mendengar cerita dari feedbacknya ya kurang lebih sama seperti teman-teman. Oke, terima kasih ya untuk pesan dan pesan yang sudah dikatakan. Mungkin dari teman-teman yang sisa. Saya tadi mungkin tadi kan Nurul sudah berbicara bagaimana mereka itu mengatur uang yang mungkin bisa nanti saya coba untuk semester berikutnya. Berikutnya juga belum bisa masuk. Terima kasih ya untuk pesan-pesan yang sudah dikatakan. Mungkin yang sisa. Mungkin pesan-pesannya kurang lebih sama yang jadi bisa jadi bisa tahu gitu kalau misalnya ada banyak apa kayak plan gitu yang buat kita buat mengatur keuangan itu sendiri dengan lebih efektif dan itu sama-sama yang mungkin suaranya menurutnya jadi terlihat. Oke, baik. Terima kasih ya untuk feedback dan juga pesan-pesannya ya Mbak. Ini yang terakhir. Saya pesan-pesannya itu ternyata mendapat perspektif baru dari teman-teman saya. Terus itu feedbacknya juga sama kecepatan gitu. Terima kasih teman-teman untuk feedback dan juga pesan-pesan yang sudah dikatakan. Ini saya mengucapkan terima kasih karena feedback yang teman-teman berikan akan menjadi pengetahuan yang baru untuk saya. Lalu untuk di tahap akhir seperti ini akan ada tindak lanjut. Mungkin dari teman-teman terasa kalau konseling kelompok itu terasa tidak cocok buat teman-teman dan ingin lanjut ke konseling individu, bisa menghubungi saya setelah tayangan ini selesai. Nanti saya akan menjadwalkan mengenai konseling individu untuk kalian. Lalu yang selanjutnya saya akan memberikan lembar evaluasi ya teman-teman. Nanti saya akan berikan dalam bentuk G-form yang akan dibagikan di dalam grup chat WhatsApp kita. Nah, terus yang selanjutnya adalah saya ingin memberikan apresiasi sebanyak-banyaknya kepada teman-teman karena bersedia mengikuti layanan konseling pada hari ini dan sudah memberanikan diri untuk datang dan apa sih yang sebenarnya mempercayai teman-teman yang ada dan juga saya sendiri. Mungkin saya ingin meminta maaf apabila ada kekurangan yang saya katakan atau saya lakukan di dalam layanan ini. Mungkin kita bisa bertemu selanjutnya di layanan selanjutnya atau mungkin ada yang teman-teman ingin layanan berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.